Bayangkan, di dunia ini pernah ada satu orang yang memiliki kekayaan lebih besar daripada gabungan Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates jika disesuaikan dengan inflasi hari ini. Satu orang yang pernah mengontrol 90% perputaran minyak di muka bumi. Namanya adalah John D. Rockefeller. Bagi dunia, dia adalah filantropis yang membangun universitas dan rumah sakit. Tapi bagi para pesaingnya, dia adalah malaikat maut. Dia tidak hanya membangun bisnis, dia membangun sebuah kekaisaran dengan cara mencekik leher setiap pengusaha kecil yang berani menghalangi jalannya. Rockefeller adalah arsitek dari apa yang kita sebut monopoli modern. Dia membuktikan bahwa di bawah sistem kapitalisme yang brutal, menjadi kaya saja tidak cukup. Kita harus menjadi satu-satunya yang tersisa di medan perang. Sejarah Rockefeller seringkali ditutupi oleh kedermawanan di masa tuanya. Kita sering lupa bahwa di balik uang pensiun yang melimpah dan gedung-gedung megah, ada jejak kehancuran ribuan keluarga pengusaha kecil yang dia makan hidup-hidup. Ada permainan tentang bagaimana dia memanipulasi sistem transportasi kereta api dan menyuap birokrasi untuk memastikan tidak ada setetes pun minyak yang mengalir tanpa seizinnya. Hari ini, kita akan membedah logika dingin standar oil, taktik predatory pricing yang kejam, hingga bagaimana satu wanita berhasil meruntuhkan kekaisarannya. Siapkan diri kita, karena kita akan belajar bagaimana sebuah monopoli lahir dari ambisi yang tidak punya rasa kasihan. Poin 1, taktik cekik leher. Poin pertama, Rockefeller tidak bersaing, dia memusnahkan. Standard Oil, perusahaannya menggunakan strategi yang disebut integrasi horizontal. Dia mendatangi pesaingnya dan memberikan dua pilihan. Bergabung dengan harganya yang murah atau hancur. Jika kita menolak, Rockefeller akan menjual minyaknya di wilayah kita dengan harga di bawah modal sampai kita bangkrut. Dia memiliki kesepakatan rahasia dengan perusahaan kereta api untuk mendapatkan diskon transportasi, sementara pesaingnya harus membayar harga penuh. Ini bukan bisnis. Ini adalah sabotase ekonomi terencana. Dia membuat sistem di mana kompetisi menjadi mustahil dan kemenangan menjadi takdir yang dia tulis sendiri. Poin 2, logika dingin sang monopolis. Poin kedua, mari kita lihat dari kacamata Rockefeller yang sangat religius namun pragmatis secara ekstrim. Bagi Rockefeller, kompetisi adalah dosa yang tidak efisien. Dia percaya bahwa kekacauan pasar hanya bisa disembuhkan dengan satu kontrol tunggal yang stabil, yaitu miliknya. Logikanya dingin. Dia berpikir seperti ini. Pertumbuhan bisnis besar hanyalah kelangsungan hidup dari yang terkuat. Dia merasa sedang melakukan pelayanan kepada dunia dengan menstandarisasi kualitas minyak tanah atau standar oil agar lampu-lampu di rumah warga tidak meledak. Namun di balik narasi keamanan konsumen, dia sedang membangun tembok raksasa yang memastikan setiap sen dari dompet kita masuk ke brankas pribadinya. Mari kita bicara fakta tentang data kekayaan dan korupsi. Mari kita bicara angka yang akan membuat otak kita meledak. Kenyataan yang mengguncang adalah pada puncaknya, kekayaan Rockefeller mencapai sekitar 2% dari seluruh PDB Amerika Serikat. Jika dikonversi ke uang tahun 2026, nilainya mencapai lebih dari 400 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan sekitar 6.000 triliun rupiah lebih. Simulasi mikronya begini. Kekayaan saat itu cukup untuk melunasi seluruh hutang luar negeri beberapa negara berkembang sekaligus. Melalui standar oil, dia mengontrol harga energi dunia. Jika dia ingin menaikkan harga minyak tanah di satu kota, hanya untuk menghukum gubernur yang tidak kooperatif, dia bisa melakukannya dalam semalam. Data sejarah menunjukkan bahwa Rockefeller menggunakan intelijen swasta untuk memata-matai setiap gerak-gerik kompetitornya. Dia tahu kapan kita membeli tanah,
kapan kita meminjam uang, dan kapan waktu terbaik untuk menghancurkan kita sebelum kita sempat sembuh. Poin ketiga, perang melawan Ida Tarbell. Poin terakhir, mengapa raksasa ini akhirnya tumbang? Jawabannya karena kekuatan pena seorang jurnalis. Ida Tarbell, seorang jurnalis investigasi yang ayahnya dihancurkan oleh Rockefeller, membongkar semua borok Standard Oil ke publik. Laporannya memicu kemarahan nasional yang berujung pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1911 untuk memecah Standard Oil menjadi 34 perusahaan kecil seperti Exxon, Mobil, dan Chevron. Namun, ironisnya, setelah perusahaan dipecah, nilai sahamnya justru melonjak berkali-kali lipat, membuat Rockefeller semakin kaya raya di masa tuanya. Sistem yang dia bangun terlalu kuat, bahkan untuk dihancurkan oleh hukum sekalipun. Pernahkah kita memikirkan ribuan pengusaha kecil yang kehilangan segalanya, rumah, masa depan, dan martabat hanya karena mereka ingin jujur di pasar yang dikuasai Rockefeller? Di balik kemilau Rockefeller Center atau kemewahan yayasan-yayasannya, ada air mata orang-orang yang dipaksa menyerah pada keserakahan yang tidak terbatas. Dia memberikan recehan sebagai donasi setelah mengambil paksa seluruh harta milik pesaingnya. Itulah paradoks Rockefeller. Dia memberi dengan satu tangan setelah mencekik dengan tangan lainnya. Closing statement. Jadi, apakah Rockefeller adalah pahlawan industri atau penjahat ekonomi? Jawabannya tergantung pada apakah kita pemilik sahamnya atau korban monopolinya. Dunia modern kita hari ini dengan para raksasa teknologi yang mencoba mengontrol data kita adalah murid-murid dari sekolah yang dibangun oleh Rockefeller. Monopoli tidak pernah mati, mereka hanya berganti wajah. Sejarah tidak hanya berulang, sejarah sedang bersiap untuk menelan kita jika kita tidak waspada terhadap konsentrasi kekuasaan di satu tangan. Pelajari sejarah agar tidak menjadi mangsa berikutnya.